Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi budaya positif saya kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif ini walaupun via daring. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah agar acara kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari saya hantarkan. Alaniyah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bentar. Mohon untuk mengambil posisi duduk yang sempurna nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa share screen-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nggih kita masuk pada acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Bentar. Sudah nampak nggih Bapak Ibu? Diseminasi budaya positif ini yang pertama kita akan mengeksplor konsep dari modul 1.4 yang meliputi
pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita akan mempelajari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar, akan terkena hukuman. Konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid mereka. Motivasi internal di sini berasal dari dalam diri murid itu sendiri, tidak dari luar. Motivasi ini tumbuh karena kesadaran diri sendiri, tidak ada paksaan dari luar. Selanjutnya, ini adalah contoh budaya positif di sekolah saya di SD Negeri 1 Langon. Yang pertama ini adalah kegiatan pembacaan Al-Barjanji waktu acara Maulid Nabi. Jadi setiap ada hari-hari besar, kami selalu memperingatinya dengan mengadakan acara-acara seperti ini. Yang kedua, ini adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri nggih. Ini murid-murid halal bihalal dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah adalah kegiatan rutin setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Selain upacara, biasanya selain hari Senin itu kita mengadakan apel sebelum masuk ke sekolah. Selanjutnya adalah, ini kegiatan sebelum masuk kelas adalah pembacaan Asmaul Husna bersama-sama dan dilanjutkan apel. Selanjutnya, temu sapa nggih. Setiap anak-anak baru berangkat, ini kita salam, sapa, dan senyum dengan Bapak Ibu guru yang ada. Itu adalah contoh budaya positif di SD saya yang sudah berjalan sejauh ini. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, sifat umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Salah satu nilai kebajikan universal di Indonesia telah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu niki nggih, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Diana Gusan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu hal itu pasti ada alasannya. Entah itu mereka melakukannya menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Dan yang terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan nilai-nilai yang mereka percaya ini adalah niat yang paling baik nggih, Bapak Ibu. Karena murni dari hati, tidak takut akan hukuman dan tidak ingin mendapatkan imbalan. Selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Dianet Gusen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Wilson tahun 1996. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini itu suatu proses dialog ya, proses dialog untuk mengkondisikan murid agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa tahu, bisa sadar kalau mereka itu salah dan menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini identitas suksesnya, disiplin, dan identitas gagalnya adalah hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan, dia mendapatkan hukuman, itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu hanya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi memang tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi bedanya waktunya kalau hukuman itu mungkin traumanya itu bisa sampai besar nanti. Kalau konsekuensi kan mereka akan cepat lupa, hanya jangka pendek saja. Sedangkan restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini menyadarkan mereka jadi lebih ke positif kalau restitusi, kalau hukuman lebih ke yang trauma gitu, mungkin seperti itu. Di sini dalam hukuman korbannya mendapatkan keadilan, sedangkan untuk konsekuensinya korban bisa diabaikan. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti atau imbalannya. Selanjutnya, dalam hukuman memang murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat sedikit tidak nyaman. Sedangkan restitusi ini adalah yang paling baik, murid atau anak mendapatkan penguatan. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang lain kalau memberikan hukuman kepada anak, itu tujuannya agar anak itu merasa jera dan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Tapi hukuman itu memang ada sisi negatifnya. Selanjutnya, nah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama,
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, ge? Nah, sepertinya kalau yang ini mencatat, ini sebenarnya hukuman, ge. Yang kedua, lari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman juga ya. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau seperti ini, hukuman atau konsekuensi, ge? Dia akan melakukan kesalahan telah mencoret-coret di meja tulis. Selanjutnya, dia harus membersihkannya. Berarti ini termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, mungkin saja di sekolahnya itu memberi aturan setiap murid harus memakai masker dan dia tidak menggunakan. Lalu diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Ini termasuk hukuman fisik, ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sepertinya ini juga termasuk konsekuensi karena dia tidak mendapatkan hukuman, hanya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Saya kira ini juga termasuk hukuman, ge, karena anak disuruh berjemur fisiknya, ya, fisiknya yang dikaitkan. Yang ketujuh adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini di sini dalam sekolah tersebut memiliki aturan anak harus memakai sepatu warna hitam. Namun anak tersebut melanggarnya, sehingga dia harus bertelanjang kaki sepanjang hari, gitu nggih. Berarti ini termasuk hukuman juga. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini kira-kira juga termasuk hukuman atau konsekuensi, ge? Berdiri mengangkat satu kaki. Karena ini yang ya ini termasuk hukuman juga, nggih, karena yang dilibatkan adalah fisiknya. Oke. Selanjutnya kita beranjak ke keyakinan kelas. Nggih. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau kita melihat peraturan, peraturan itu kan lebih rinci ya, lebih konkret, lebih jelas dari A sampai Z itu sudah sangat jelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Abstrak karena keyakinan kelas itu hanya berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif ini maksudnya menampilkan kalimat-kalimat yang menggiring hati dan pikiran kita atau opini kita untuk ke arah yang lebih baik, untuk melakukan hal yang lebih baik. Ini bentuknya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau terlalu banyak, kan warga kelas mungkin bisa cepat lupa, ya. Makanya kalau membuat keyakinan kelas, mending yang biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak, yang pas-pas saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
ya, dapat diterapkan, diaplikasikan di lingkungan sekolah misalnya. Lalu, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak hanya guru, eee, apa nggih, guru memutuskan, "Oh, ini nggih keyakinan kelas kita, kita harus patuhi." Tidak seperti itu. Tetapi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Teman-teman, murid-murid di kelas, guru, semuanya harus ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan menampilkan ide-ide murid kita. Misal kita beri kertas, lalu anak-anak itu kita suruh menuliskan ide mereka, lalu kita bahas bersama, kemudian kita sepakati keyakinan kelas yang telah dibuat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bisa kita rubah di lain waktu ketika kita menemukan hal baru, ya. Hal baru yang menambah keyakinan kelas itu menjadi lebih baik lagi, lebih positif lagi, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas rendah dan di kelas tinggi. Contoh keyakinan kelas di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. 2, setiap anggota kelas perlu senang. 3, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas rendah, di kelas 1. Okay. Ini kalimatnya memang bersifat umum, nggih. Dan kalimat-kalimatnya ini pernyataan positif. Tidak ada yang negatif. Selanjutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas tinggi, kelas 5. Selalu bersikap positif. Kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir, senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas rendah dan tinggi. Kalau kita sudah menyepakati keyakinan kelas, insya Allah budaya positif itu dapat kita ciptakan, nggih. Jadi apapun itu sepenting yakin. Nah, itu nggih kuncinya. Yang penting yakin dan melakukan ini, menerapkan keyakinan kelas ini agar tercipta budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebentar, ada yang mau ikut. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan berkualitas ini terbagi menjadi 5, nggih. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu kebutuhan bertahan hidup. Memang setiap orang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Kebutuhan bertahan hidup ini yang bersifat fisiologis, biologis, dan juga psikologis. Kebutuhan yang bersifat fisiologis ini untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jika kebutuhan kesehatan dan makanan kita tidak terpenuhi, apakah kita masih bisa hidup? Tentu tidak, nggih. Karena makanan dan kesehatan ini adalah kebutuhan hidup kita. Selain itu, kita juga
membutuhkan rumah untuk bertahan hidup, membutuhkan tempat untuk beristirahat, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan biologis yang termasuk kebutuhan hidup ini maksudnya adalah sebagai bagian dari proses reproduksi agar manusia itu masih bisa berkembang, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman. Kalau kita tidak merasa aman dan nyaman, kita akan selalu dihantui rasa takut, cemas, dan lama-lama kita akan menjadi apa, Bapak Ibu? Kalau selalu takut, cemas, ya kita akan menjadi stres, stres dan ujung-ujungnya ya seperti itulah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah mendapatkan kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima. Ini juga sangat penting ya, Bapak Ibu. Kasih sayang, ya, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, termasuk binatang peliharaan kita pun. Misalnya kucing. Kita kan sering tuh, saya punya mertua saya tuh suka sekali dengan kucing. Nah, itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Selain dengan binatang peliharaan, kita juga bisa menyelesaikannya dengan kelompok di mana kita bergabung. Nah, untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka itu ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, termasuk saya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Nah, itu adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, diperhatikan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensinya itu diakui dan dihormati dan juga dihargai. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik, selalu ingin mencoba yang terbaik. Namun ketika dia mendapatkan kegagalan, dia pasti akan cenderung kecewa. Ini adalah karakter anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan, kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan saja kalau hidup kita itu
tanpa ada kenikmatan apapun. Selalu sedih, kan kita tidak bisa bertahan hidup. Kita juga membutuhkan kesenangan agar hidup kita ini lebih berwarna, lebih tidak membosankan. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Karena dalam perasaan senang itu kan kita lebih cenderung berkonsentrasi karena kita sudah niat fokus dalam melakukan hal tersebut. Selain itu mereka juga suka bergurau, melucu, membuat kesenangan. Bahkan saat mereka melakukan hal buruk pun itu menjadi kesenangan mereka. Itu adalah kebutuhan dasar yang memiliki kesenangan tinggi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebebasan. Setiap orang tentunya pasti ingin bebas ya. Kebebasan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang melakukan hal baru yang menarik tentunya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia kebebasan. Demikian kebutuhan dasar manusia yang dan dunia berkualitas. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru untuk mengontrol muridnya ada 5 posisi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi di sini guru juga bisa menjadi teman untuk murid-muridnya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu posisi guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum ini berperan sebagai penghukum dengan memberikan hukuman kepada murid atas pelanggaran atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi diberikan hukuman. Selanjutnya, posisi guru adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Membuat murid berintrospeksi diri atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Di sini peran guru adalah sebagai teman yang mendengarkan dan memahami curahan murid tersebut. Kita belajar, kita seolah-olah menjadi teman murid kita, agar mereka bisa menceritakan, bisa curhat dengan leluasa dengan kita. Selanjutnya, pemantau. Pemantau di sini peran guru adalah memantau perilaku murid secara cermat. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini, guru berperan dan menyelesaikan tugas. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi suatu masalah dan di sini memperkuat pendekatan atau pemilihan pembelajaran. Dari kelima posisi kontrol ini, mungkin yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Karena
dampak negatifnya sedikit sekali dan dampak positifnya banyak sekali. Itu adalah penjelasan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada tabel, mohon Bapak Ibu cermati nggih. Tabel posisi guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, pada posisi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir murid tersebut. Jadi timbul rasa sakit pada murid. Nah, kalau posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru tersebut akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, tidak melakukan itu, dan ibu kecewa kamu telah melakukan ini, seperti itu. Nah, yang dilakukan guru ketika dia menjadi posisinya teman, guru tersebut akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya kenapa melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, ketika di posisi pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Jadi setiap siswa yang telah melakukan kesalahan, dia akan memperbaikinya, dan guru tersebut memantau perkembangannya. Kemudian, yang dilakukan guru ketika dia di posisi manajer, guru tersebut akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang reflektif, yang anak itu bisa mengintrospeksi dirinya, bisa menyadari kesalahannya. Itu adalah posisi manajer. Selanjutnya, jika anak melakukan kesalahan, di posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu yang dikatakan guru ketika dia berada di posisi penghukum. Yang kedua, saat posisi membuat orang merasa bersalah, guru akan mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, seperti itu. Jadi dengan kata seperti ini, kalimat seperti ini, murid tersebut akan merasa bersalah dan dia akan merasa akan melakukan memperbaiki kesalahannya. Kalau posisi kita sebagai guru, sebagai teman, guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa gitu. Jadi seolah-olah kita menjadi teman murid kita. Selanjutnya, kalau di posisi pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Apa peraturan yang sudah dibuat? Apa kesepakatan kelas yang telah kita lakukan? Itu pemantau. Selanjutnya di posisi manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari pertanyaan ini, murid akan sadar, murid akan memberi respon-respon yang insya Allah positif, ya, karena dia telah menyadari kesalahannya. Selanjutnya, di hasilnya, sebagai penghukum, hasilnya adalah pasti anak tersebut akan memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong, karena dia telah sakit ya. Jadi dampaknya kurang baik. Kalau kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan mereka juga berbohong. Untuk yang posisi sebagai teman, hasilnya pasti murid tersebut akan ketergantungan kepada kita, karena dia merasa, oh enak ya curhat sama guru ini. Nah, lama-lama dia sering curhat dengan kita sehingga ketergantungan dengan kita.
Sebagai pemantau, murid yang melakukan kesalahan tersebut mengawasi diri menyesuaikan diri bila dia hanya diawasi oleh guru. Kalau tidak dalam pengawasan, dia bisa jadi melakukan kesalahan tersebut, mengulangi kesalahannya lagi. Nah, di posisi manajer, hasilnya murid tersebut akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, dampaknya lebih positif ini ya kalau kita sebagai posisi manajer. Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas, yang penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Oke. Jadi ini kurang bagus juga dampaknya. Membuat orang merasa bersalah, kaitannya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Di posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, selanjutnya, di posisi penghukum, murid tersebut akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dia akan menggerutu seperti itu. Ya. Di posisi orang merasa bersalah, murid tersebut akan mengatakan, maafkan saya. Selanjutnya, di posisi teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Selanjutnya, di posisi pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Dia akan menanyakan kuantitasnya. Selanjutnya, di posisi manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini kan yang paling baik ya, menyadari kesalahannya. Selanjutnya, di posisi penghukum, dampak pada murid adalah murid tersebut bisa jadi mengulangi kesalahan mereka. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid tersebut akan merasa rendah diri. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman, murid akan lemah dan tidak mandiri. Dan juga tadi ketergantungan. Tergantung kepada kita. Kalau posisi kita sebagai pemantau, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu hal itu hanya ingin mendapatkan hadiah atau hanya tidak ingin mendapatkan hukuman. Kalau tidak ada yang mengawasi, mungkin saja murid tersebut akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah, kalau kita sebagai di posisi manajer, dampak pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Di sini murid tersebut bisa berintrospeksi atas kesalahannya. Nah, selanjutnya kita sampai di segitiga restitusi. Namanya saja segitiga, nggih. Caranya ini ada 3. Yang pertama, untuk memecahkan masalah atau menghadapi masalah, kita harus menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti itu, nggih. Dengan memberi pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa kita katakan, kamu memang bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu ibu juga pernah melakukan ini. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Di elemen ini, kita bisa mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Okay. Dari pertanyaan ini mungkin nanti murid kita sudah tumbuh, sudah ada kesadaran.
Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan lagi keyakinannya, seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini untuk menjadikan murid kita menjadi lebih baik. Tidak hanya menyadari kesalahannya, tetapi dia juga akan menjadi lebih baik. Nah, di sini segitiga restitusi pada bagian ini yang pertama tadi nggih, menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita bisa mengatakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita bisa bilang, kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, itu adalah cara untuk menstabilkan identitas. Nah, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Nah, dalam hal ini, kita bisa mengatakan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam langkah ini, ketika langkah pertama dan kedua setelah sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Nah, contoh pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan ketika melakukan langkah yang ketiga ini. Menanyakan keyakinan. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah slide yang ditunggu-tunggu. Slide terima kasih. Nah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Okay. Monggo jika ada yang mau bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Saya persilahkan. Monggo yang mau bertanya. Saya siapkan dulu catatan. Apa mungkin sudah jelas? Sudah sangat jelas? Atau mungkin Bapak Ibu membutuhkan makan siang? Oh iya, gini, Ibu, ini sudah ada yang mau bertanya. Ibu Eka Setianingsih. Nggih, monggo Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ye, monggo Bu Eka. Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih. Terima kasih Bu Eka pertanyaannya. Bapak Ibu mungkin saya tampung dulu nggih pertanyaannya. Nanti kalau sudah banyak saya jawab. Pak Rohman sepertinya ini mau bertanya ini. Ya, kelihatan tadi kan off cam sekarang. Ya, silakan Pak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak Rohman. Sebentar. Oh, ini di kolom chat ternyata sudah ada Bu Noni nggih. Nggih. Baru 3 pertanyaan. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Saya tampung dulu. Saya catat dulu nggih pertanyaan tadi. Bu, Bu Umi, Umi Fathia. Oke, silahkan. Silahkan Bu Umi. Namanya sama ini ya, Bu Umi Fathia. Monggo Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Waduh, apa ini? Oke, 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 oke. Oke, siap Bu. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat. Mengapa apa fungsi guru penggerak kita tinggi? Dan apa dampaknya? Apa fungsi guru penggerak? Bu Ratna, oh, mungkin Bu Ratna mau bertanya?
Unmute? Oke. Ya, oke, terima kasih tentang keyakinan. Terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaan dari Bu Eka, nggih. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Nggih, Bu Eka, untuk membangun budaya positif di sekolah ini pasti kita harus memiliki strategi, nggih, melibatkan strategi. Yang pertama, untuk menetapkan kita bisa menetapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Terus komunikasi yang efektif antara semua anggota komunitas sekolah. Komunikasi tersebut adalah kuncinya, termasuk melalui pertemuan rutin dan saluran komunikasi terbuka. Selanjutnya, kita bisa memberi penghargaan atau dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga, membantu memperkuat perilaku positif. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, sosial emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung perkembangan budaya positif. Partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk mendukung inisiatif sekolah. Nah, seperti itu cara membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi kuncinya dalam membangun budaya positif di sekolah ini adalah kita memerlukan kolaborasi, nggih. Kolaborasi dan kontribusi dengan keluarga di sekolah. Seperti itu, Bu Eka. Ya, sudah jelas, Bu Eka? Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, Pak Rohman, nggih. Nah, ntar tadi Pak Rohman, eh, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Seperti itu, nggih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, budaya positif di sekolah itu merujuk pada lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif, dan memotivasi semua anggotanya, termasuk siswa, guru, dan staf. Nah, ini mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, dan keterlibatan aktif. Nah, budaya positif ini di sekolah berusaha menciptakan atmosfer di mana setiap individu merasa dihargai, didengar, dan mampu berkembang secara akademis serta sosial emosional. Nah, itu adalah pengertian dari budaya positif. Selanjutnya, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Nah, tentu budaya positif di sekolah itu sangat penting, ya, karena budaya tersebut berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi, dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Selain itu, budaya positif di sekolah itu sangat penting karena guru yang bekerja dan lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Seperti itu, Bapak Rahman. Jadi, budaya positif itu meningkatkan kepuasan kita dan keberhasilan di seluruh warga sekolah. Jadi sangat baik, dampaknya sangat luar biasa baik sekali. Nah, selanjutnya tadi ada di kolom chat pertanyaannya Ibu Noni Anita. Memang budaya positif itu sangat penting di sekolah.
Tapi, apakah ada tantangan untuk menerapkannya? Jika ada, apa tantangan yang mungkin dihadapi? Nah, mungkin ya. Memang budaya positif itu mempunyai manfaat, ya. Ada manfaatnya. Namun, dalam menerapkannya tentu ada tantangannya. Nah, menciptakan budaya positif di sekolah tidak selalu mudah, tidak selalu berjalan lurus dengan sesuai dengan keinginan kita. Menerapkannya pasti ada tantangannya. Tantangan utama adalah perbedaan latar belakang nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah. Anggota komunitas sekolah yang beragam, ya. Mungkin di sini kan kita banyak sekali keragaman, ya, keragaman pemikiran, seperti itu. Selain itu, perubahan budaya memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak, yang bisa jadi sulit di tengah-tengah tekanan akademik dan administratif. Begitu Ibu Noni. Jadi pasti ada tantangannya nggih. Tantangan yang utama adalah perbedaan latar belakang. Nggih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mifakiah. Fungsi guru penggerak. Mungkin ini nanti saya jawab terakhir nggih, karena agak sensitif. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ratna tentang keyakinan kelas. Yeah. Keyakinan kelas itu penting untuk kita buat apa nggih? Termometer kesalahan siswa. Nah, cara melakukan atau membentuk keyakinan kelas, kita bisa yang pertama kita bisa tanyakan dulu kepada siswa. Tanyakan pendapat mereka tentang masalah dan harapan kelas yang mereka inginkan. Mungkin kita bisa berdiskusi atau tadi yang sudah saya katakan di awal, kita bisa memberi kertas, lalu anak-anak tersebut kita minta untuk menuliskan permasalahan dan harapan kelas yang mendatang. Selanjutnya dari kertas itu kita bisa mengeksplor ide anak, mengeksplorasi ide-ide anak dan menuangkannya ke dalam kertas tersebut untuk mencapai kelas impian atau kelas yang diinginkan. Yang ketiga, kita kumpulkan ide-ide anak tersebut lalu kita simpulkan, ya. Setelah kita simpulkan ide-ide tersebut kita rubah menjadi keyakinan kelas dan kita sepakati bersama-sama di kelas. Okay. Kalau sudah kita sepakati, kita bisa membuat tanda tangan kontrak, okay. Tanda tangan kontrak dengan anak-anak kita tersebut. Kalau sudah, berarti tanda tangan kontrak itu adalah simbol kalau anak-anak tersebut telah menyepakati keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Gitu Bu Ratna. Nah ini pertanyaan yang terakhir, nggih. Pertanyaan dari Bu Umi. Apa fungsi penggerak dan dampaknya ke depan? Ya sebelumnya mohon maaf, saya ingin bercerita sedikit tentang penggerak. Awalnya dulu tuh saya benar-benar tidak niat untuk mengikuti program guru penggerak ini. Saya mengikuti ini karena adanya paksaan dari atasan saya. Ini jujur ya. Nah, ketika mengisi esai, saya kerjakan eh, ya asal-asalan, asal-asalan saja. Tidak yang wah harus bagus-bagus, bagus-baguskan seperti itu tidak. Hanya asal-asalan saja. Kemudian lolos tes esai, lalu tes wawancara, lulus, saya ikuti, saya berharap harapan saya awalnya tuh tidak lolos. Karena melihat teman-teman yang angkatan sebelumnya tuh sangat sibuk sekali, jadi waktu untuk keluarga itu sedikit. Dan saya tidak suka kesibukan. Itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya dinyatakan lolos, saya sempat merenung. Kenapa saya lolos? Padahal saya sudah uh, mengerjakan asal-asalan. Saya muhasabah diri, ternyata oh mungkin ini jalan saya. Saya lulus mungkin karena saya bisa melakukannya. Waktu saya sudah mengikuti program penggerak, di awal-awal saya belum bisa
menemukan fungsi guru penggerak. Apa sih guru penggerak itu fungsinya untuk apa sih? Saya belum bisa menemukan. Tapi setelah saya lakukan, saya jalani, saya nikmati, ternyata program guru penggerak ini fungsinya banyak sekali, nggih. Dari saya yang orangnya introvert, nggih, eee, tidak, apa ya, ngomongnya tuh susah, au, menjadi sedikit agak bisa berbicara. Terus kita bisa banyak mendapatkan ilmu. Selain itu, kita juga mendapatkan rezeki. Rezeki itu bisa, rezeki kan tidak harus uang nggih. Rezeki teman, kita bisa kenal teman-teman yang baik, kenal orang lebih banyak, seperti itu. Jadi fungsinya kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Untuk dampaknya, namanya saja guru penggerak nggih. Mungkin ke depannya guru penggerak ini bisa menggerakkan sekolah agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Umi. Oke. Jadi ya, fungsi tadi mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan bisa membawa dampak baik untuk sekolah. Yeah. Sekian, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Sudah cukup ya. Yeah. Saya close dulu. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah serangkaian acara telah kita lewati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif ini untuk saya lakukan aksi nyata. Nah, semoga diseminasi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia dan akhirat. Amin. 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 Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillah. Oke. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang berucap baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Okay. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah. Okay. Amin. Semoga nanti sore kelunting nggih. Amin nggih. Alhamdulillah amin. Oke, akhir kata saya ucapkan alhamdulillah nggih. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mari kita aplaus untuk kita sendiri nggih. Terima kasih. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya bisa meninggalkan rapat nggih. Bisa keluar dari forum. Terima kasih. Saya tutup ya.